Halo teman-teman, kali ini saya akan membahas drama Jirisan. Pembahasan kali ini merupakan kelanjutan dari pembahasan yang kemarin. Dalam scene ini, keluarga Hyunjo memutuskan untuk melepas alat bantu pernapasan pada Hyunjo karena dalam beberapa waktu terakhir ini, Hyunjo bisa melanjutkan hidup dengan bantuan mesin. Sebelum memutuskan hal tersebut, keluarga Hyunjo pergi untuk mendaki dan melihat bagaimana tempat kerja Hyunjo selama ini. Mereka sangat sedih karena harus melepaskan Hyunjo dengan cara yang seperti ini, namun di sisi lain mereka juga tidak tega melihat Hyunjo yang terus bertahan hidup dengan penuh rasa kesakitan. Nah, dalam scene ini juga ditampilkan bagaimana penyebab Hyunjo itu koma, yaitu bukan karena kecelakaan yang alami, karena dia diserang oleh psikopat gila, dan psikopat ini merupakan dalang dibalik tewasnya orang-orang yang mendaki gunung secara misterius. Dia terus memukul kepala Hyunjo menggunakan batu berkali-kali. Saat Hyunjo berusaha untuk bangkit, dia memukulinya terus hingga Hyunjo tidak berdaya. Sebelumnya Hyunjo sudah curiga dengan orang tersebut, dan karena Hyunjo sempat menegur orang tersebut merasa perlu untuk membunuh Hyunjo. Kecelakaan ini dimulai ketika terjadi hujan badai salju gitu teman-teman, dan Yikang ini cedera, dan orang yang mencari Yikang ini hanya si Hyunjo, dan Hyunjo di sini bermaksud untuk mencari sinyal keluar dan meminta bantuan, namun dia dipukul dari belakang oleh si psikopat tersebut teman-teman. Baru keesokan harinya mereka dievakuasi oleh tim mereka. Dan scene ini adalah scene ketika si Yikang pertama kali melihat Hyunjo sebagai roh. Jadi selama ini Yikang itu hanya mendengar dari orang-orang terdekatnya kalau misalnya Hyunjo itu menjadi roh gitu. Nah, di sini Yikang itu sangat sedih melihat keadaan Hyunjo. Dia bertanya-tanya kenapa Hyunjo terlihat begitu menyedihkan. Dia bahkan tidak dapat keluar dari hutan tersebut, dan dia sendirian di hutan sana dengan penampilan yang berlumuran darah gitu. Pokoknya Hyunjo ini terlihat sangat menyedihkan teman-teman. Nah, di ini adalah scene ketika keluarga Hyunjo itu berkumpul di kamar Hyunjo untuk melihat prosesi pelepasan alat bantu pernapasan pada Hyunjo. Di sini saudara-saudaranya ini nangis sejadi-jadinya, dan juga ayahnya terlihat belum rela untuk memberikan surat persetujuan tersebut. Ibunya juga, pokoknya ini part paling nyesek banget ketika mereka harus melihat bagaimana orang yang mereka sayangi meninggal di hadapan mereka gitu. Sebelumnya Hyunjo ini masih bisa bernafas sendiri tanpa bantuan mesin, tapi karena frekuensi kejangnya dia itu semakin sering dan pendarahan internal yang dia alami juga semakin sering, kayak di episode sebelumnya juga dia kan sempat mengalami pendarahan internal, itu kan semakin sering, makanya di situ Hyunjo sampai tidak bisa bernafas dengan sendirinya teman-teman. Nah, sebelum diputuskan Hyunjo ini akan diputus alat bantu pernapasannya, ternyata si rohnya Hyunjo ini sempat menghubungi Yikang teman-teman. Jadi di hutan itu si rohnya Hyunjo ini sudah bisa memegang talkie-walkie, dan di situ dia menghubungi Yikang. Dia meminta agar Yikang itu melupakan semua kejadian yang ada di hutan, dan dia tuh juga meminta untuk berhenti untuk mencari tahu siapa pembunuhnya, karena ketika mereka itu terus menelusuri siapa dalang di balik pembunuhan itu, semakin banyak korbannya teman-teman. Jadi di sini Hyunjo meminta untuk melupakan semuanya dan kembali hidup dengan normal gitu. Di sini keluarga Hyunjo masih sangat histeris karena membuat keputusan yang seperti itu untuk Hyunjo. Keluarganya terus menangis. Dan di sisi lain, selain Hyunjo ini sudah menggunakan alat bantu pernapasan dan dia tidak dapat bernafas dengan sendiri, alasan keluarganya itu juga karena ini teman-teman. Jadi beberapa kali Hyunjo itu mengalami pendarahan internal, yang di sini dokter itu sudah melakukan tes berkali-kali dan itu tidak ditemukan penyebabnya apa. Jadi pihak medis itu juga bingung bagaimana harus mengobati Hyunjo gitu, dan kalau sudah terjadi kayak gitu, Hyunjo ini terlihat sangat menyedihkan gitu teman-teman. Dan setelah kejadian itu, kejadian pendarahan internal dan kejang-kejang, dari situlah Hyunjo ini tidak dapat bernafas sendirinya, jadi dia bernafas dengan bantuan mesin gitu teman-teman. Nah, setelah mendapatkan pesan dari Hyunjo, Yikang ini langsung menuju ke hutan untuk menemui rohnya Hyunjo lagi. Dan begitu sampai di hutan, benar saja teman-teman, dia melihat dengan mata kepala dia sendiri bagaimana roh Hyunjo ini hilang di hadapan dia. Setelah dari hutan, Yikang ini
berinisiatif untuk melihat Yunjo di rumah sakit. Jadi dari hutan dia tuh langsung bergegas menuju ke rumah sakit, dan ketika sampai di depan kamar Hyunjo, dia tuh menangis sejadi-jadinya karena Hyunjo itu sudah tidak ada di dalam ruangannya. Oke teman-teman, mungkin segitu dulu dari aku. Terima kasih banyak. Bye bye.